Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss. Perkenalkan dulu, nama saya Aidi Fitri. Saya guru bahasa Indonesia. Salam kenal untuk anak-anak baru. Nanti seiring dengan waktu saya akan hafal nama kalian. Tenang aja. Nanti saya akan hafal. Oke? Karena waktu kita hanya 25 menit, kita langsung saja ke slide-nya. Kalau di kelas 10, untuk yang pertama itu kita samakan dulu persepsi kita tentang bahasa Indonesia, karena kalian dari beberapa sekolah. Jadi mungkin ada beberapa persepsi di bahasa Indonesia. Sebenarnya itu semuanya sama, tapi mungkin ada yang sedikit berbeda, jadi kita samakan dulu. Jadi di dalam bahasa Indonesia itu ada namanya kelas di dalam bahasa Indonesia. Ada namanya kelas di dalam bahasa Indonesia. Nah, kelasnya itu apa-apa saja. Ini dia kelas di dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya untuk urutan pertamanya itu adalah huruf. Tapi kita kan tidak perlu lagi membahas tentang huruf. Nanti kita membahas huruf itu di penulisannya saja. Bagaimana penulisan huruf kapital di dalam beberapa kata ya. Jadi kita langsung ke kelas berikutnya itu adalah kata. Jadi kelas berikutnya adalah kata. Kelas yang ketiga harusnya itu adalah frase, tapi kita langsung saja kelas kedua frase. Kemudian yang kelas ketiga ada klausa. Kelas yang keempat itu ada kalimat, dan yang kelima adalah paragraf. Jadi kita samakan dulu kelas-kelas ini, supaya nanti untuk selanjutnya, dasar-dasar ini, kita nggak kesulitan untuk, tapi ini seperti ini, Mem, tapi ini seperti ini, Mem. Nah, jadi kita samakan dulu nih, penulisan-penulisan untuk kata, kemudian jenis-jenis kata itu apa saja, kita samakan dulu persepsinya. Yang pertama adalah kata. Perhatikan, untuk kata, kita langsung menggunakan bahasa verba, bukan lagi kata kerja. Kita harus terbiasa dengan kata-kata seperti ini, jadi nanti jangan sebut lagi kata kerja, tapi verba. Karena di dalam beberapa soal ke depan, tidak akan ada yang disebut lagi dengan kata kerja, dia langsung dengan verba. Tapi ini sangat mudah, karena di bahasa Inggris juga ada verb. Jadi verba, verb, yaitu kata kerja. Nah, di kata kerja ini, kata kerja itu apa? Kata kerja itu adalah kata yang mewakili sebuah kegiatan di dalam sebuah kalimat. Biasanya dia menduduki sebagai predikat. Ya, biasanya dia menduduki sebagai predikat. Nah, yang kita bahas di sini adalah masalah kata kerja transitif dan intransitif. Apa itu transitif dan intransitif? Transitif itu adalah sebuah kata kerja yang membutuhkan objek. Ditambah dia awalan intransitif berarti kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Nah, bagaimana pula itu transitif dan intransitif? Nah, yang pasti objek itu adalah sebuah kata benda. Pasti, objek adalah kata benda. Kemudian, apabila kata kerja itu membutuhkan objek, maka dia disebut dengan transitif. Contohnya, memakan nasi. Makan nasi. Makan adalah kata kerja, nasi itu adalah objek atau kata benda. Jadi makan nasi. Dan kata makan itu jangan dipotong, tidak boleh kalian tinggalkan kata bendanya. Saya makan. Salah kalimatnya.
Karena simakan adalah kata kerja atau verba transitif yang membutuhkan objek. Jadi tidak boleh kalian tinggalkan kata bendanya. Nah, kalau intransitif itu kan memang tidak membutuhkan objek, maka tidak boleh kalian sisipkan objeknya di situ. Contohnya, saya tidur siang. Tidur adalah kata kerja. Kata kerja atau verba intransitif. Maka untuk tidur tidak membutuhkan objek. Bagaimana kita bisa membedakan antara transitif dengan intransitif? Ketika kalian tanyakan apa terhadap kata kerja itu, kalau dia nanti jawabannya adalah kata benda, maka dia transitif. Tapi kalau dia jawabannya tidak bisa dia kata benda, berarti dia bukan intransitif. Apa yang dimakan? Nasi. Kata benda. Apa yang ditidur? Gak bisa kalian jawab dengan kata benda. Tapi, kapan kamu tidur? Siang. Jawabannya adalah kata keterangan. Ya. Jadi, untuk transitif sama intransitif sudah paham? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Paham. Sudah, Mem. Paham. Sudah, Mem. Ya. Sudah, Mem. Paham. Kalian baca, nanti kita penugasan di psikologi. Kemudian berikutnya adalah kata nomina. Nomina atau kata benda. Saya pikir untuk kata benda pasti semuanya sudah tahu, tapi di sini yang kita bahas adalah bagaimana pertukaran, perpindahan dari kata sifat menjadi kata benda. Nah, ini dia di slide kalian sudah terlihat. Ketika kata sifat diberi dengan akhiran an, awalan ke, atau ke dan an, dan pe dan an, maka dia berubah menjadi kata nomina. Contoh, rajin, kerajinan, maka dia berubah menjadi kata nomina. Ya, rajin, kata sifat, kerajinan, kata benda. Ya, kerajinan, kata benda. Jadi dia berubah sifat, berubah dari kata sifat menjadi bertransformasi menjadi kata benda. Contoh yang lain, menulis, penulisan. Maka penulisan adalah kata benda, bukan kata sifat lagi. Penulisan adalah nomina, bukan kata sifat lagi. Ya, lanjut. Berikutnya adalah adjektiva. Adjektiva di sini ada adjektiva dari kata insani, surgawi, rohania. Ini kita serap dari bahasa Arab. Nah, kemudian ada adverbia. Bentar. Nah, adverbia adalah kata keterangan. Nah, adjektiva tadi adalah kata sifat, nak ya. Jadi insani, surgawi itu adalah kata sifat yang kita ambil dari bahasa Arab. Dan kenapa dia bisa menjadi, sebenarnya itu kan insan, ditambah dengan akhiran ti menjadi insani. Kemudian surgawi, itu juga rohania, itu juga termasuk kata sifat.
Adverbia yaitu kata keterangan. Saya pikir ini tidak perlu dijelaskan kata keterangan, karena kata keterangan ini sudah dijelaskan. Saya jelaskan sedikit. Kata keterangan ini seperti kata keterangan waktu, kata keterangan tempat, situasi. Jadi dia banyak ya untuk keterangan. Kemudian pronomina, kata petunjuk. Kata petunjuk ini kalau dia ini sudah saya buat klasifikasinya untuk petunjuk, persona, dan penanya. Kalau petunjuk itu seperti ini, itu, ya. Kemudian persona itu seperti dia, kamu. Nah, itu masuk dia ke pronomina. Berikutnya yaitu numeralia. Numeralia ini adalah kata bilangan atau tingkatan juga bisa ya. Numeralia artinya nomor kan. Jadi numeralia itu adalah kata bilangan. Ke-1, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Dan selebihnya. Itu sudah kalian lihat di modul ada keterangan tentang numeralia. Kemudian masuk dia preposisi. Preposisi yaitu kata depan. Ya, preposisi adalah kata depan. Kata depan ini tertulis terpisah dari kata yang berikutnya. Awas hati-hati karena preposisi ini ada beberapa dia masuk seperti imbuhan. Contohnya ketika dia berfungsi sebagai imbuhan, ditulis imbuhan awalan ditambah dengan kata dasar tulis, maka ditulis dengan tanpa spasi. Dengan tanpa spasi ya. Ditulis tanpa spasi. Tapi kalau dia berubah, tetapi kalau dia misalnya posisinya adalah sebagai kata depan, maka di itu ditulis terpisah dari kata yang ada di depannya. Contoh di medan, di kursi. Dia berfungsi sebagai penunjuk tempat atau kata depan yang ada di depannya adalah kata tempat. Atau waktu, di siang hari. Maka di itu ditulis terpisah. Jadi hati-hati untuk preposisi karena dia ada sebagian masuk dia ke imbuhan. Nah, interjeksi. Interjeksi ini adalah kata seru. Kata seru, ayo, mari, wow, semoga ini masuk semua ke dalam kata seru. Kemudian berikutnya adalah partikel. Partikel ini ditulis langsung dengan kata sebelumnya tanpa ada spasi. Siapakah? Siaplah, tulislah, kapanpun. Hati-hati untuk pun, karena pun ini tidak selamanya dia tersambung dengan kata sebelumnya. Ada beberapa kata yang tidak bisa langsung diapit dengan pun. Nanti saya jelaskan ketika kita belajar dengan konjungsi. Karena ketika pun masuk dia sebagai konjungsi, maka dia ditulis langsung kepada kata yang sebelumnya. Nah, ini konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung. Nah, ini konjungsinya saya jelaskan yang ini saja, korelatif, subordinatif. Nah, kalau korelatif itu seperti baik, maupun, dan subordinatif ini ada waktu, keterangan, sebab, akibat. Artinya adalah korelatif ini
dia digunakan dua konjungsi dalam satu buah kalimat. Ya, untuk korelatif dia digunakan dalam satu kalimat. Jadi dia menggunakan dua konjungsi dalam satu kalimat. Baik saya maupun dia. Subordinatif biasanya ini hanya subordinatif artinya ini lebih makna dari konjungsi itu. Jadi kalau seperti waktu itu adalah konjungsi temporal seperti ketika, saat. Kemudian ada keterangan, ada sebab akibat. Sebab akibat itu seperti karena, akibatnya, selanjutnya. Nah, jadi nanti untuk konjungsi kita lebih luas lagi pembahasannya. Saya akan membahasnya di pertemuan berikutnya. Kita sekarang hanya membahas kelas di dalam sebuah kata saja, kelas dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu frase. Nah, frase. Kalau tadi kata hanya terdiri dari satu buah kata saja, kalau frase berarti dia terdiri dari dua buah kata. Frase ya, terdiri dari dua buah kata atau lebih yang menduduki satu buah fungsi saja. Misalnya dia sebagai subjek saja, dia sebagai objek saja, tapi dia terdiri dari lebih dari satu kata. Bisa dua atau tiga. Contohnya ya, lelaki hitam itu mulai menjalankan aksinya. Lelaki hitam itu mulai menjalankan aksinya. Lelaki hitam itu sebagai subjek, lelaki hitam terdiri dari dua buah kata. Dan dia menduduki satu buah fungsi sebagai subjek saja. Dia hanya menduduki satu buah fungsi saja. Oke, jadi di sini ada frase. Perhatikan. Nah, untuk bentuk, jadi frase ini ada beberapa jenis. Untuk bentuk itu yang pertama adalah endosentris. Coba lihat, endosentris itu sejumlah guru sedang rapat. Artinya, kalau endosentris ini, frasenya, dia tidak ada dibubuhi dengan konjungsi. Dia terdiri dari dua buah kata, tapi tidak ada konjungsi dan preposisinya. Contohnya, sejumlah guru. Tidak ada di, tidak ada konjungsi lainnya. Dia langsung sejumlah guru. Sementara, kalau dia eksosentris, dia menggunakan konjungsi atau preposisi sebelum frase tersebut. Bukan di antara dua buah kata itu dia terdapat konjungsi atau preposisi. Ya, frase terdiri dari dua buah kata atau lebih yang menduduki satu buah fungsi atau satu buah kedudukan, subjek atau predikat atau keterangan atau objek di dalam sebuah kalimat. Dia terdiri dari dua atau tiga kata. Tetapi di sini ada endosentris, ada eksosentris. Tidak ada pengaruh konjungsi dan preposisi di dalam sebuah frase. Tidak boleh. Kecuali sebelumnya. Contoh, sejumlah guru sedang rapat. Di situ tidak ada terdapat konjungsi dan preposisi.
Sementara di eksosentris untuk adik saya, jadi sebelum ke frase dia terdapat konjungsi, sebelum dia ke frase dia terdapat kata depan atau preposisi. Itu dia eksosentris. Nah, untuk pola. Untuk pola sebuah frase, ini ada diterangkan dan ada menerangkan. Atau biasa kita sebut D dengan M. Ya, diterangkan dan menerangkan. Jadi ada pola D dengan pola M. Artinya, apel Malang. Apel dari mana? Malang. Jadi yang diterangkan adalah si apel, yang menerangkan si apel adalah si Malang. Jadi apel Malang, diterangkan dan menerangkan. Kemudian pola berikutnya adalah M dan D, menerangkan dan diterangkan, tidak hadir. Ya, menerangkan, diterangkan. Dan yang pastinya untuk lebih memahami mana yang D dengan yang M, pasti D itu adalah intinya. Inti dari sebuah frase ada di D. Jadi kalau nggak ada M, si D masih bisa dipakai. Tapi kalau nggak ada si D, maka si M nggak bisa dipakai. Jadi intinya adalah si D. Atau diterangkan. Saya makan apel. Saya makan apel. Nggak masalah kalau nggak ada malangnya. Karena intinya adalah apel. Ya, Malang itu kan menerangkan. Berikutnya, polanya adalah, nah ini dia, ketemu inti sama inti. Anak, istri. Ya, inti dengan inti, diterangkan dan diterangkan. Kemudian berikutnya adalah hampir tidak. Nah, ini M sama M. Maka sebelum hampir tidak, pasti harus ada kata sebelumnya atau sesudahnya. Nggak mungkin kalian pakai hampir tidak. Hampir tidak apa? Kan nggak jelas. Jadi dia harus dijelaskan sebelum atau sesudahnya. Hampir tidak masuk, hampir tidak datang, hampir tidak pulang. Tidak bisa kalian menulis hampir tidak ini saja. Harus ada kata sesudahnya. Inilah pola untuk sebuah frase. Kemudian, nah ini. Kalau pola ini tadi berdasarkan diterangkan dengan menerangkan, kalau yang berikutnya adalah pola frase berdasarkan kategori kata. Contohnya, kata benda, suami istri. Kalau ini saya pikir tidak terlalu sulit ya. Karena dia berdasarkan kelas kata saja. Kemudian, kelas rapi, kata benda, kata sifat. Berikutnya adalah lapangan tembak, kata benda dengan kata kerja. Kalau untuk kategori ini nggak terlalu sulit, tapi yang kalian soroti adalah untuk pola diterangkan dan menerangkan. Kemudian, ini tadi saya sebutkan, jadi frase itu dua buah kata yang akan menduduki sebuah fungsi seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Itu untuk frase. Tidak boleh di antara kata itu ada kata sisipan lain seperti konjungsi atau preposisi. Tapi imbuhan pasti boleh, karena imbuhan bukan kata. Ya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang klausa. Karena waktu kita sudah habis, nanti untuk pertanyaan dan yang lain-lain, kalian boleh langsung diskusi ke saya, langsung ke chat aja ke psikologinya, nanti saya akan bahas mana yang belum kalian ketahui. Nanti akan saya susul dengan contoh penugasan, supaya kalian paham atau tidak dengan apa yang saya jelaskan. Sampai sini pertemuan kita. Kalian akan lanjut dengan guru kimia, yaitu Bu Anggi. Terima kasih. Dari saya Aidi Fitri, guru bahasa Indonesia. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat juara. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.